Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Rianti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Hortikultura tingkat 3. Di sini saya sedang melakukan praktikum kultur jaringan, sterilisasi alat, bahan, dan benih, serta pembuatan media kultur jaringan sederhana skala rumahan. Pelaksanaan yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan alat, yaitu 1. Siapkan gelas minum berukuran kurang lebih 250 ml ya teman-teman, sebanyak 5 buah ataupun lebih. Dan di sini saya menyiapkan 8 buah gelas. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita cuci gelas yang sudah disiapkan tadi menggunakan sabun hingga bersih ya teman-teman, supaya gelas ini bersih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan air bersih ya teman-teman untuk merebus gelas supaya gelas ini steril. Kita masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Setelah air dimasukkan ke dalam panci, kita masukkan gelas ke dalam panci secara satu persatu ya, dengan pelan-pelan supaya tidak ada yang pecah. Kita rebus dalam waktu selama 15 menit ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan apinya api kecil ya teman-teman. Alhamdulillah gelasnya sudah selesai direbus dalam waktu 15 menit. Jangan lupa matikan dulu kompornya. Kita buka, kita ambil gelasnya, simpan ke dalam panci, kita tiriskan. Kelihatan gak sih uapnya? Hanya sekilas ya, mohon maaf ya karena lampunya kurang terang. Hati-hati ya saat mengambil gelas, harus secara perlahan. Harus hati-hati ya teman-teman. Hehe. Aduh, kok susah ya? Sudah selesai nih tahapan pertama, gelas ditiriskan ya hingga dingin dan hingga tidak lembab. Pelaksanaan persiapan yang pertama, persiapan alat sudah selesai dilaksanakan. Dengan tahap selanjutnya ya. Pelaksanaan yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu persiapan media. Yang pertama, kita siapkan buah tomat dengan ukuran atau berat 150 gram. Kita timbang. Nah, ini sudah menunjukkan 150 gram. Setelah itu kita cuci. Dicuci hingga bersih ya teman-teman. Tomat yang selesai dicuci, kita potong-potong ya teman-teman. Itu dipotong-potongnya bebas sesuai selera. Kita langsung masukkan ke dalam blender. Setelah itu kita berikan air dengan ukuran 1 liter ya,
Setelah itu kemudian kita blender sampai halus. Tahap yang kedua yaitu kita ekstrak tomat dengan disaring lalu dimasukkan ke dalam botol atau wadah lain. Lakukan hingga habis. Yang ketiga, siapkan kentang, kita kupas kulitnya. Lalu ditimbang sebanyak 100 gram. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Dan yang terakhir dicuci hingga bersih. Tahap yang keempat, siapkan air sebanyak 1 liter, lalu masukkan ke dalam panci, dan setelah itu masukkan kentang ke dalam panci tersebut yang sudah ada air dan rebus hingga 15 menit. Kentang yang sudah direbus 15 menit ini kita matikan. Bisa dilihat ya seperti ini ya. Untuk tahap kelima, siapkan air sebanyak 1 liter ke dalam wadah. Lalu ambil air rebusan kentang dengan ukuran 200 sudah ada tulisan ukuran ya, biar gak bingung. Tahap yang keenam, siapkan air sebanyak 1 liter dalam wadah. Lalu siapkan air kelapa muda dengan ukuran 150 ml. Lalu masukkan ke dalam wadah air yang sebanyak 1 liter. Yang ketujuh, siapkan agar swallow plain sebanyak 1 bungkus atau 7 gram. Tahap yang kedelapan, kita siapkan panci ya teman-teman. Masukkan air tomat yang telah disiapkan tadi, tentunya yang sudah disaring ya. Masukkan air kelapa
dengan ukuran 150 ml dan air rebusan kentang dengan ukuran 200 ml. Lalu agar swallow 1 bungkus atau 7 gram, gula 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, total air dalam panci 1 liter. Apabila kurang bisa ditambahkan hingga 1 liter. Rebus semua bahan dalam panci selama 15 menit. Tuangkan bahan media ke gelas sebanyak kurang lebih 1/4 volume gelas. Tutup dengan plastik double wrap. Jika tidak ada, menggunakan plastik biasa seperti ini hingga dingin. Alhamdulillah, tahap kedua sudah selesai. Pelaksanaan ketiga, persiapan benih tanaman. Yang pertama, rebus air sekitar 15 menit, lalu dinginkan. Benih dicuci bersih dengan air. Tiriskan dalam piring. Siapkan air yang sudah direbus, lalu tuang sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Siapkan sebanyak 3 gelas. Teteskan betadin sebanyak 20 kali ke dalam gelas pertama. Tuangkan Baclean sebanyak 10 ml ke dalam gelas kedua. Masukkan benih ke dalam gelas berisi Baclean selama 3 menit. Oh iya, di sini menggunakan benihnya yaitu benih kacang panjang ya teman-teman. Pindahkan benih ke dalam gelas berisi betadin selama 5 menit. Bilas benih dengan mencelup ke gelas berisi air matang atau ke dalam gelas ketiga. Ya, sebelumnya pinset ini udah direbus dulu ya. Tadi setelah merebus gelas, selanjutnya pinset ini saya kenalkan api agar pinset ini steril. Masukkan benih ke gelas berisi media dengan pinset sebanyak 5 butir per gelas dengan cara disebar merata. Tutup dengan double wrap atau dengan plastik dan ikat dengan karet supaya tidak ada udara yang masuk.
Alhamdulillah sudah pada tumbuh. Ini tumbuhnya di hari yang kedua ya teman-teman. Praktikum sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.